Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin. Khususnya pada saat ini kita diberikan waktu yang insya Allah bermanfaat untuk berjumpa di saluran Hindra Su Channel. Semoga sharing terkait dengan belajar e-sport ini bisa memberikan manfaat serta mendapatkan keberkahan serta ridho dari Allah SWT. Salam dan sholat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita semua contoh berkehidupan yang terbaik untuk kita semua, dan khususnya tata cara kita melakukan perdagangan, khususnya di dalam perdagangan ekspor. Karena Rasulullah SAW juga adalah seorang pedagang ulung dan juga eksportir. Nah, apa kabar rekan-rekan semua? Tetap semangat? Alhamdulillah, untuk sesi ini saya hanya ingin mereview ulang terkait dengan pelajaran di Hindra Su Channel ini, belajar menjadi eksportir. Ada beberapa maksud yang saya terima dan juga komen, bahkan kita telepon juga karena saya lihat ketika melakukan konsultasi ada sedikit kesulitan ya. Dan yang membuat saya agak surprise itu adalah, Pak, ketika saya melihat channel Bapak di belajar ekspor ini kelihatannya mudah gitu, Pak. Begitu saya praktekkan sulitnya, Masya Allah katanya gitu ya. Nah ini ya, jadi setelah saya gali informasi dari teman-teman yang ingin melakukan bisnis ekspor itu, ya memang ilmunya kita masih dasar-dasar kita perkuat. Sedang yang ditanyakan ini adalah yang belum saya sampaikan di channel ini. Jadi ya mohon dimaklumi, jadi ada satu link yang terputus. Dan ini bukan saya katakan terputus ya, tapi ini memang belum saatnya ya, karena ini harus saya sampaikan secara bertahap ya. Bahkan ada teman-teman yang ingin tahu tuntas cara menghitung barang, menghitung harga dan sebagainya. Ini belum saya kasih. Saya ingin berurutan, ingin memperkuat di dalam internal perusahaan ya. Bukan apa-apa, saya tidak ingin meloncat-loncat di dalam pelatihan ini, tapi ini secara struktur. Kemudian apa yang saya sampaikan ini kok kelihatannya gampang gitu ya, kelihatan memang gampang. Namun untuk menjadi gampang ini pun saya melakukan ini sudah punya pengalaman yang sangat lama sekali ya. Saya bekerja di Bank Bapindo, nah yang sekarang menjadi Bank Mandiri itu di bank pemerintah, itu 7 tahun ngurusi ekspor dan impor ya, khususnya di dalam financing, pembiayaan letter of credit, pembukaan LC untuk pembayaran letter of credit, dan juga terkait dengan dokumentasi. Kemudian setelah itu saya resign, mengundurkan diri jadi pensiun dini. Saya bergabung di PT Pabrik Kertas Kimia itu di Mojokerto, salah satu anak perusahaan dari Sinarmas Group, ngurusi ekspor dan trade finance juga, kurang lebih ya 11 tahun ya di situ berkecimpung di ekspor. Nah, dari background ini saya mempunyai satu kekuatan paham terhadap bagaimana cara melakukan ekspor itu. Nah, untuk menjadi eksportir beneran ya saya harus keluar kan gitu kan, karena ada satu channel yang satu link yang belum saya dapatkan, yaitu mencari pembeli, jadi pengusaha. Nah, itu pernah akhirnya saya lakukan sehingga pada tahun 2010 saya juga mulai melakukan berusaha mandiri ya. Memang terus terang awal-awal banyak kesulitan ya, tapi alhamdulillah insya Allah kita ini sudah menjadi baik lagi. Nah, ini saya mempunyai pengalaman yang cukup lama dan ini saya share. Bagi anda yang kelihatan sulit, ini mungkin awal-awal saya juga sama ya, sulit gitu ya, tapi lama-lama setelah kita punya pengalaman, banyak tanya-tanya ya, konsultasi kepada para mentor, itu insya Allah Anda bisa menjalankan bisnis ekspor ini dengan baik ya.
Man jada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka akan jadi berhasil ya. Di situ ada 4 hal yang di dalam marketing langit yang saya sampaikan. Itu adalah Anda harus ikhlas ya terhadap posisi Anda sebagai produsen yang baru mulai, Anda sebagai produsen yang menengah, Anda yang produsen yang sudah besar tapi kok belum bisa ekspor. Nah, ini Anda harus ikhlas. Bahkan bagi Anda yang seorang trader ya, belum mempunyai produksi sendiri, jadi Anda harus ikhlas, harus mencari supplier, cari pertemanan yang telah kita sampaikan di situ. Nah, di sini ya, ini poin ikhlas. Kemudian Anda harus ikhlas juga waktu Anda. Nah, di situ ya, ini ikhlas. Kemudian Anda bersungguh-sungguh mencari supplier, bersungguh-sungguh mencari informasi tentang ekspor, belajar dan sebagainya, membuat perusahaan, mengikuti apa instruksi-instruksi yang disampaikan oleh para mentor. Nah, insya Allah Anda juga akan bisa berhasil. Man jada wajada. Nah, yang ketiga itu Anda butuh kesabaran ya, sabar ya di dalam mempromosikan, di dalam mencari jejaring, kemudian sabar mencari di pasar, di pameran dan sebagainya. Ini Anda juga perlu kesabaran ya, sehingga insya Allah Anda juga bisa membuahkan hasilnya. Yang keempat itu yakin bahwa apa yang Anda pegang itu benar-benar Anda itu bisa melakukan ekspor. Dan insya Allah banyak ya teman-teman yang banyak kekurangan tetapi yakin dan juga didukung oleh ikhlas, kemudian sungguh-sungguh sabar, ternyata mereka banyak juga yang berhasil. Nah, ini ada yang sudah kita sampaikan di beberapa materi yang lalu. Kemudian ada ya bagi teman-teman yang produsen tentu ingin berkembang ya. Saat ini saya banyak ditemui oleh teman-teman karena penjualannya kurang bagus ya, ingin mencari pasar ekspor. Nah, ya kita lihat sisi positifnya ya. Jadi memang bukan berarti terus terpaksa tidak, tapi kita ingin mengembangkan pasar. Maka saya memberikan instruksi yang sesuai dengan seri saya yang awal, itu adalah jual produk Anda di pasar domestik dan pasar internasional sekaligus ya, mulai sekarang. Jangan menunggu ketika pasar lokal sepi baru belajar ekspor ya, karena untuk menjadi eksportir itu juga butuh proses. Ekspor itu mudah, semua punya kesempatan, namun ada proses yang harus dilalui seperti ketika Anda belajar di bisnis lokal. Nah, itu ya, jual produk Anda di pasar lokal sekaligus. Nah, di situ. Ini yang penting Anda lakukan dari sekarang, dan mulailah Anda belajar step by step agar Anda bisa menjadi eksportir. Nah, kemudian ada lagi yang ditanyakan, pengalaman teman-teman mencari supplier. Nah, itu sudah saya share juga kepada di channel ini. Ada 2, yang satu tentang bagaimana cara mencari supplier dan pengalaman dalam mencari supplier. Kenapa ini saya share? Ini pengalaman perusahaan saya juga ketika saya baru mencari supplier. Bukan hal yang mudah ya. Untuk meyakinkan supplier itu juga sesuatu yang effort yang lumayan besar ya. Ini bahkan salah satu yang kita bina bilang, awalnya bagus Pak, sekarang ditelepon aja nggak mau, di WA nggak dibalas. Akhirnya saya pakai pakai suami saya untuk menghubungi dia, baru itu dibalas. Nah, ketemulah di situ ada kenapa kok mulai nggak dibalas. Nah, di situ ya. Jadi meyakinkan supplier itu juga sama, hampir sama dengan meyakinkan buyer. Nah, di situ ya. Jadi supplier itu penting ya. Jadi apalagi khususnya bagi Anda yang seorang trader ya, non produsen, itu bagaimana cara meyakinkan supplier ya. Di situ ada teknik yang sudah kita sampaikan juga di situ. Nah, ini saya coba mereview kembali kepada teman-teman Anda, karena saya juga melihat banyak channel saya itu dilihat hanya 1 atau 2, khususnya yang terkait dengan pengalaman. Hampir semua pengalaman bisnis ekspor, tentang briket, juga tentang pengalaman kopi, ini yang terbanyak. Tapi channel yang lain terkait dengan pelajaran-pelajaran itu belum dibuka ya. Nah, ini
ada step by step, karena ini memang sudah saya atur seurut mungkin, jadi tidak hanya tentang pengalaman. Ada viewer saya yang alhamdulillah kayaknya ini sudah mulai bersemangat, ya pengen sekali bisnis briket, karena melihat YouTube di channel saya tentang pengalaman briket. Ketika saya tanya posisi Anda di mana, di Medan. Loh, kenapa nggak kopi ya gitu ya? Loh, kopi besar Pak? Iya, kopi besar. Kenapa Anda ke briket? Bukan kita mengendorkan ya, mengendorkan semangatnya, tapi lihat potensi di situ. Saya aja yang jauh-jauh aja ke Medan untuk cari kopi. Nah, setelah kopi kita beri penjelasan yang lebih detail ya, karena di telepon atau di WhatsApp kadang-kadang kerja, maka kadang-kadang yang tanya saya itu saya telepon ya. Nah, saya telepon untuk saya jelaskan. Nah, akhirnya terbuka gitu ya. Jadi oh ya Pak, coba lihat channel saya yang ini satu persatu ini, kamu ikuti ya, karena ini saya dulu juga sama seperti Anda juga pemula, saya juga tidak punya produksi, ikuti satu persatu. Nah, coba manfaatkan potensi yang ada di daerah Anda, yaitu kopi ya, di daerah Sumatera Utara, Medan atau yang sekitarnya di situ, itu luar biasa. Makanya itu yang saya tekankan kepada mereka. Nah, kemudian ada juga yang karena melihat pengalaman kopi saya kok kelihatan enak. Nah, dia begitu terjun karena dia pemain kopi yang sudah eksis, cuma main di lokal. Nah, begitu dipraktekkan mencari pembeli, ketemu pembeli dalam arti ada inquiry, kesulitan jawab. Dan dia bilang ternyata sulit ya Pak. Ya nggak sulit ya, karena inilah yang dibutuhkan konsultasi. Makanya saya insya Allah setiap hari konsultasi, apalagi saya sekarang ada di posisi sebagai tenaga ahli di Export Center Surabaya di bawah Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan. Nah, ini memberikan kepada Anda informasi atau konsultasi ya, yang kelihatan mudah itu sebetulnya mudah, tapi Anda memang harus perlu dibimbing. Nah, di sini ya. Jadi ketika beliau ini mau jualan kopi ke Sultan, saya telepon gitu ya. Alhamdulillah ini senang sekali gitu, saya telepon, saya tanyakan, Pak, seandainya saya pembeli ini, coba ya tolong jelaskan kopi Anda, saya tertarik dengan kopi Anda. Nah, ternyata memang gak fokus, banyak sekali yang harus diterjemahkan. Nah, khusus kopi ini aja Pak pelajari, ini aja ya. Itu saya tuntun seperti itu. Akhirnya terbuka, oh gitu ya Pak ya, oke, tolong Pak pelajari juga yang lainnya itu di situ. Jadi jangan, memang untuk mencari pembeli belum saya ajarkan di sini, menghitung harga juga belum saya ajarkan di sini ya. Makanya ada teman-teman yang konsultasi pasti saya tanya juga sampai sekarang posisinya ada di posisi mana ya, di situ. Apakah Anda sudah punya produk? Kalau belum, jangan tanya tentang pengiriman, tentang proses LC ya. Kalau ingin serius belum produk, kita bahas konsultasi tentang menentukan produk itu. Nah, terus meningkat ya. Ketika sudah punya produk, ya apa yang dilakukan product knowledge, apa yang dipelajari khusus untuk ekspor itu dipelajari step by step ya. Sabar. Nah, di situ sabar. Nah, agar internal perusahaan Anda itu kuat. Nah, setelah produk mulai dikuasai, tanya apakah sudah punya nama usaha. Nah, ingat, nama usaha itu berbeda dengan legalitas usaha ya. Kalau nama usaha, Anda hari itu juga berpikir sudah bisa punya nama usaha ya. Jadi jangan berpikir legalitas dulu, nama usaha dulu. Karena Anda begitu menghubungi customer, itu Anda membawa nama perusahaan Anda. Nah, udah beberapa saya kasih mentoring bahwa nama usaha jangan terkait dengan nama produk tertentu ya. Jadi cukup seperti perusahaan saya Adipati Jaya Abadi. Nah, tidak ada kata-kata produk, karena apa? Bisa jadi nanti Anda bisa berkembang produknya, Anda melakukan diversifikasi untuk produk-produk yang lain, sehingga tidak rancu atau aneh gitu ya. Adipati kopi itu terus jualan briket, kemudian jualan makanan-makanan olahan, dan kan lucu ya. Jadi ini bikin nama perusahaan yang
bagus. Nah, di situ ya, di situ Anda harus menjelaskan seperti itu. Kemudian baru saya tuntut lagi, bikin company profile seperti itu. Nah, kita sampaikan seperti itu. Bagi teman-teman yang merasa wah kurang banyak ilmunya, ya saya membuka pelatihan terus terang. Memang saya buka pelatihan. Ini sudah berjalan yang ketiga. Jadi how to be export trader, khususnya teman-teman yang non produsen yang banyak, karena kami ingin fokus bahwa Indonesia itu harus unggul di dalam segi komparatif ya. Advantage komparatifnya harus unggul seperti Singapura, negara-negara lain, Hong Kong yang tidak berproduksi tapi mereka punya daya jual yang tinggi. Nah, para trader inilah yang menggerakkan. Nah, ini kita minta juga teman-teman walaupun belum punya bukan seorang produsen itu juga bisa. Saya juga seorang trader, saya juga seorang produsen, tapi untuk ekspor saya trader. Nah, di situ ya. Ini ada how to be export 1 yang sudah berjalan secara offline di Surabaya. Kemudian yang how to be export 2 ini secara online via Zoom. Ini sudah tahap mentoring ya. Jadi setelah pelatihan nggak selesai, kita mentoring ya, lakukan mentoring sampai di mana. Kemudian yang ke depan ini yang sudah mulai banyak mendaftar juga, itu how to be export trader ketiga. Ini insya Allah bulan April tanggal 3 start mulai. Jadi ada 5 kali pertemuan secara Zoom online. Nah, setelah itu kita mentoring. Kita buka juga lagi untuk forum diskusi tanya jawab. Nah, di situ ya, ini yang akan kita kerjakan kepada rekan-rekan semua agar Anda juga menjadi eksportir ya. Kenapa? Ya, tujuan utama atau tujuan besar kita tentunya memberikan kontribusi kepada negara kita agar Indonesia lebih baik. Pemerintah memberikan program yaitu genjot ekspor. Nah, ini yang harus kita dukung agar kita bisa menjadi eksportir. Nah, bagi rekan-rekan juga mengalami kesulitan untuk konsultasi, ada wadah untuk tempat konsultasi. Seperti di Jakarta ada namanya FTA Center ya, di Jakarta ada, coba cari di linknya. Kemudian di Bandung juga ada FTA Center. Kemudian di Semarang FTA Center, ini di bawah Kementerian Perdagangan. Di Makassar itu juga ada FTA Center. Nah, untuk khusus Surabaya, dulu FTA Center, sekarang dilebur menjadi Export Center ya, Export Center. Semuanya di bawah Kementerian Perdagangan. Nah, saya termasuk tenaga ahli di bidang akses pembiayaan dan prosedur ekspor atau tata cara ekspor. Nah, Anda silahkan manfaatkan kepada konsultasi kepada FTA Center ataupun Export Center. Kalau pelatihan-pelatihan pun banyak ya, di Kementerian juga ada, di PPEI Anda mulai searching, di situ sangat komplit sekali, the best pelatihan di Indonesia kali di bawah Kementerian Perdagangan. Itu banyak sekali Anda searching di situ. Jadi Anda harus bersungguh-sungguh kalau ingin menjadi eksportir. Manjada wajada. Nah, demikian dari informasi saya terkait dengan review sedikit ya, review terkait dengan beberapa materi yang telah saya sampaikan. Semoga Anda bisa tercerahkan dan insya Allah kita bisa menjadi eksportir untuk meningkatkan perdagangan Indonesia khususnya di bidang ekspor. Tetap semangat, ayo ekspor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.